Epsom. Come 5th or 6th, but I will win you. Oke, halo semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Setelah di episode kemarin kita semua diperlihatkan dengan perjuangan Thomas bagaimana ia kembali berhasil menduduki atas kendali perintah pembunuhan itu. Dan di episode kemarin juga Thomas pun menyatakan bahwa ia akan melakukan perintah pembunuhan itu di hari pacuan kuda Epsom. Pacuan kuda bergengsi sekaligus terbesar se-Inggris yang akan dihadiri King of England teman-teman. Tapi akankah Thomas berhasil melakukan pembunuhan itu? So well, seperti apakah kelanjutan filmnya? Dan inilah lanjutan dari film yang berjudul Peaky Blinders episode 6 season 2. Episode 12 ini dibuka dengan dimana hari bergengsi pacuan kuda Epsom itu tiba dan akan segera berlangsung. Di pagi itu terlihat Thomas pun menuliskan sebuah surat yang berisikan pengakuannya yang akan membunuh Jenderal Russell di hari pacuan kuda itu. Juga di surat itu Thomas pun menjelaskan bagaimana ia dipaksa untuk melakukan pembunuhan itu. Dan karena di sini Thomas tahu ia akan langsung dibunuh setelah melakukan pembunuhannya, di surat itu ia pun menuliskan bahwa alasan perintah itu diberikan kepadanya hanya semata-mata bentuk pembalasan dendam dari seseorang inspektur yang bernama Mr. Campbell yang memiliki masalah pribadi dengannya. Major Chester Campbell. Ida, sit down here for a minute. Yours sincerely, Thomas Shelby. I need you to post this letter. If you're reading this, then I'm dead already. Dan setelah Thomas selesai dengan suratnya itu, lantas ia pun langsung membawa James pergi menemaninya untuk menjalankan rencana barunya. Sambil Sin membarengi dengan pembebasan Arthur yang dilakukan Pak Gubernur atas kesepakatan Thomas dengan Mr. Solomon. Di hari itu, Thomas pun dengan gagah tanpa membawa pasukan, ia pun kembali mendatangi Mr. Solomon di markasnya. You stay here. Dan di pertemuannya itu, Thomas pun kembali membuat kesepakatan dengan Mr. Solomon. Namun saat Solomon mencoba memeras Thomas dengan memintai Thomas untuk memberikan 100% penghasilan ekspor Thomas kepada dirinya, hitung-hitung timbal balik gitu teman-teman. Buat si Solomon yang udah baik mau bebasin si Arthur. Tapi seperti yang kita tahu, Thomas bukanlah seorang anak kecil. Jangan panggil aku Sipa, paman. Dengan kemampuannya berdiplomat, di sini epic sih teman-teman. Sekelas Solomon, mafia besar di Inggris, bukanlah hal yang sulit bagi Thomas untuk bisa membodohinya dengan Tie my shoelace. No, when I came in here, Mr. Solomon. Did you pay? I understand. And transfer the whole lot over to me. Associate waiting for me at the door. I laid a hand grenade on one of your barrels. He's going to trigger the grenade. It was strike a 7. Ollie, you're very combustible rum. Scene ini aslinya epic banget sih teman-teman. Ketika tadi si Solomon yang mencoba memeras Thomas dengan ancamannya, dengan bualan Thomas yang katanya telah menanam bom sebelum duduk di tempat itu, asisten Solomon yang benar telah melihat langsung yang sudah dikatakan Thomas sebelum duduk di tempat itu pun dibuat panik ketika Thomas menyatakan bahwa ia telah memasang bom di tempat itu. Dan karena kepanikan anak buahnya itu, Solomon yang melihat asistennya penakut pun sempat kesal dan langsung mengusirnya. Look, he planted a grenade, I know he did. Jesus Christ, Alfie, he tied his fucking lace, I saw him. Alfie, it's Tommy fucking Shelby. She's a man's world. Fuck off. Dan meski di sini Solomon mencoba yakin bahwa semua yang dikatakan Thomas ialah kebohongan, ia pun dibuat pasrah ketika Thomas berhasil meyakinkan dengan menekan harga yang telah ia berikan dari 100% ke 35%, teman-teman. 30. Oh, fuck off, Tommy. That's far too. 35. Selesai Thomas dengan urusan bisnisnya. Lantas, ia pun langsung mendatangi pasukannya yang telah menunggu kedatangan pemimpinnya itu. Dan dengan jiwanya sebagai seorang pemimpin sekaligus komandan di kelompoknya itu, Thomas pun memberitahukan rencananya bagaimana ia akan menggulingkan kekuasaan Sabine yang sekarang tercatat sebagai bandar pacuan kuda terbesar se-Inggris. Yang meski di sini Arthur dibuat bertanya-tanya ketika mereka semua diminta menunggu aba-aba Thomas untuk melakukan penyerangan. Namun entah apa yang dilakukan Thomas dengan
polisi dan peraturan dilarangnya membawa senjata api di tempat pacuan kuda nanti, Thomas pun hanya meminta abangnya percaya saat Arthur menanyakan itu. Remember, do not make a move until 3. Trust me, brother. Alright, before the fun begins, right then! Lalu Sin pun berpindah ke Polly yang akan ikut serta menghadiri acara pacuan kuda itu. Dan karena di sini sepertinya Polly diminta Thomas untuk melakukan sebuah misi di acara pacuan kuda itu, ia yang akan melakukan misi itu pun sempat memberikan salam perpisahan pada si Michael dan meminta si Michael untuk segera pergi dari kota berbahaya itu. Loh, kenapa pakai salam perpisahan segala, Bang? Ya takutnya Polly nggak berhasil melakukan misi itu gitu, teman-teman. No, I've got business to attend to. I don't want to see you here when I get back. If I get back, you take the money. Sementara itu, terlihat Campbell yang sudah merencanakan pembunuhan Thomas di hari pacuan kuda itu. Di hari itu, terlihat ia pun menyiapkan orang-orang terbaiknya yang tidak terjaring kepolisian untuk menangkap dan membunuh Thomas setelah aba-aba darinya nanti. A red heart. I want you to send that man to his maker. Good luck, gentlemen. Singkatnya, setelah mereka sampai di acara pacuan kuda itu, terlihat Thomas yang akan melakukan misi berbahayanya itu. Di sini ia pun menyempatkan mendatangi Messi, mantan dan pelatih kudanya, untuk sedikit memberi kecupan manis dan salam perpisahan kepada si May. Whatever happens today, it was good. Sebelum Sin kembali memperlihatkan Thomas yang akan mulai menjalankan rencananya itu, sementara Arthur dan kawan-kawan sedang menunggu aba-aba dari si Thomas. Di sini Thomas yang mulai menjalankan rencananya itu dengan mengikuti Jenderal Russell pun sempat terhenti ketika Grace menemuinya, yang membuat Thomas sedikit tak menyangka ketika Grace menyatakan bahwa ia telah hamil anak dari Thomas. Yang meski awalnya di sini Thomas menyuruh Grace untuk berbohong pada suaminya bahwa katakan saja itu anak kalian berdua, Grace yang enggan menuruti permintaan si Thomas, ia pun hanya bisa meyakinkan Thomas dengan, Because the thing is, I love you, not him. Agree with that, Tommy. Yes, Grace. That is the thing. yang membuat si Thomas luluh dan meminta Grace untuk menunggunya di lobi karena ia akan kembali menjalankan rencananya itu. Lanjut ke rencananya Thomas, teman-teman. Yang ternyata di sini Thomas pun menjalankan rencananya itu dengan memanfaatkan otak mesum dari si Jenderal dengan mencoba memintai Lizzie untuk turun membantu misi itu agar berjalan dengan lancar. Yang meski di sini Lizzie sempat menolak karena sebelumnya Thomas sendirilah yang memintanya untuk berubah menjadi seseorang yang lebih baik, tapi karena permintaan Thomas yang tanda kutip bos dari si Lizzie ya teman-teman, Lizzie yang sudah kepalang baper pada si Thomas pun hanya bisa sadar diri dengan terpaksa mau melakukan perintah dari si Thomas itu. Dan dari Lizzie yang ditugaskan untuk memancing dan membawa Jenderal Russell ke tempat sepi. Di sini sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin gambarin dulu rencana itu akan berjalan seperti apa. Andaikan setelah Lizzie berhasil menjalankan tugasnya itu, nantinya Thomas yang sudah menunggu di tempat yang sudah ditentukan pun akan datang dan langsung membunuh Jenderal Russell di tempat itu yang akan menyebabkan kericuhan. Dan dari kericuhan itu yang akan membuat polisi sibuk mengamankan keselamatan raja, Arthur dan kawan-kawannya sudah menunggu hal itu pun akan langsung mencari anak buah Sabini untuk membakar agen bisnis milik Sabini yang akan diambil alih Thomas berkat bantuan si May Clayton. Tapi akankah berhasil teman-teman? Well, yuk lanjut ke filmnya. Sementara Lizzie yang mulai menjalankan tugasnya itu, terlihat Thomas pun kembali menemui Mr. Campbell sebagai bentuk biasalah ancam-mengancam sebelum mereka berperang teman-teman. Namun karena Thomas di sini yang sempat-sempatnya menceritakan percintaannya dengan Grace yang akan kembali bersama, Arthur dan kawan-kawan sudah menunggu aba-aba dari Thomas pun dibuat gelisah dengan terlewatnya waktu yang sudah ditentukan Thomas untuk mereka. Juga terlihat Lizzie yang sudah menjalankan misinya pun hampir menjadi korban kebiadaban dari Jenderal Russell dengan As you're told, this area is closed off. Tapi setelah gak lama dari keterlambatan waktu itu, untungnya Thomas pun masih bisa datang menyelamatkan Lizzie dan mengirimkan pesan untuk pasukannya.
Smoke ready, boys. This is it. Go on, go! Dan dengan keberhasilan pasukannya itu, terlihat Thomas yang merasa sudah memenangkan pertempuran itu pun dengan percaya diri alias sombong, ia pun segera menemui Sabine untuk memperlihatkan kemenangannya itu. Nih, gua menang kan sekarang gitu teman-teman. Namun karena Thomas di sini tidak mengetahui Sabine telah bekerja sama dengan Mr. Campbell yang telah menyiapkan anak buahnya yang tidak terjaring kepolisian, terlihat Thomas yang tidak tahu hal itu pun langsung berhasil ditangkap dan dibawa ke suatu tempat. Dengan para pasukan Thomas yang pada saat itu sedang menunggu Thomas merayakan kemenangan mereka. We fucking took Epsom, mate. Where is Tommy anyway? Cheer up. Dan di sini kita pun diperlihatkan dengan rencana Thomas yang sebelumnya telah mendekati May demi kelancaran rencananya. Yang tiada lain, Thomas pun hanya bisa dikatakan memanfaatkan koneksi yang dimiliki si May Clayton gitu teman-teman. Dan dibenarkan ketika May sendirilah yang menceritakan hal itu kepada Grace sewaktu mereka bertemu dan bersama-sama menunggu kedatangan Thomas di lobi pacuan kuda itu. And all the pictures will be allocated instead to Tommy's bookies. What do you know about Tommy's All future? part of Tommy's plan for the future. I know because I'll make sure of it. Shouldn't you be down with the horse? I have influence with the board. Juga sebelum scene kembali memperlihatkan si Thomas, terlihat Bibi Polan diperintahkan Thomas datang ke tempat pacuan kuda itu untuk membalaskan sendiri dendamnya pada si Campbell. Terlihat Bibi Pol pun mulai menjalankan tugasnya itu dengan memasuki bilik telepon yang sedang digunakan Mr. Campbell menelpon. Dan seketika balik lagi ke Thomas teman-teman, yang ternyata Thomas pun dibawa pasukan Campbell ke suatu tempat antah berantah untuk dieksekusi. Dan tepat sebelum proses eksekusi itu akan dilakukan, terlihat Thomas yang sedikit menyayangkan hal yang akan dilaluinya pun sempat menyesali karena di sini Thomas pun sempat ingin menikahi seorang gadis yang dicintainya. Dan entah siapa gadis itu teman-teman, akankah May, Lizzie, atau Grace. Tapi karena menurutnya hal itu hanya akan menjadi angan-angan, Thomas yang mencoba sadar menghadapi kematiannya pun mencoba tegar dengan menyerahkan dirinya untuk dieksekusi. Nearly got Fucking everything! what the fuck? Get it on, boys. Namun sesaat proses eksekusi itu akan dilakukan, seketika Thomas pun dibuat tak menyangka ketika salah satu pasukan Campbell berani mengkhianati Campbell sendiri atas perintah langsung dari Mr. Campbell yang masih menginginkan Thomas hidup untuk diberikan tugas. He has a job for you. Be on your fucking way. At some point in the near future, Mr. Churchill will want to speak to you. Dan episode 12 ditutup dengan Thomas dan para keluarganya yang merayakan kemenangan mereka. Juga terlihat Michael yang sebelumnya diminta untuk Polly pergi pun, terlihat ia pun masih di tempat itu dengan tekad ingin membantu kemajuan perusahaan Selby. Nah, buddy. Michael. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 12 ini? Jika ada yang ingin teman-teman sampaikan, tuliskan saja di kolom komentar. Dan untuk episode selanjutnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe biar kalian bisa bantu channel Mimin. So, Mimin Rizal undur diri, mohon maaf dan terima kasih.